Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah salat Jumat Masjid Al-Munawwarah Kenten Permai rahimakumullah. Pada hari ini akan kami sampaikan penyelenggaraan salat Jumat akan diimami oleh khotib kita sekaligus khotib, yaitu Ustadz Haji Harimadona STTPP MSI, bertindak sebagai muazzim Saudara M. Ikrom. Selanjutnya akan kami sampaikan posisi keuangan Masjid Al-Munawwarah per tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025. Saldo awal kas tanggal 9 Mei sebesar Rp22.949.000. Penerimaan kas terdiri dari infak salat Jumat dan infak di luar salat Jumat sebesar Rp3.878.500. Jumlah kas tersedia sebesar Rp26.825.500. Adapun pengeluaran kas sebesar Rp4.460.000 sampai dengan tanggal 25 Mei. Saldo akhir kas tanggal 15 Mei 2025 sebesar Rp22.365.500. Sementara saldo bank per tanggal 9 Mei itu sebesar Rp16.650.000. Sementara ditambah dengan infak hamba Allah Rp200.000, saldo bank per tanggal 15 Mei 2025 Rp16.850.000. Total saldo kas dan bank per 15 Mei 2025 sebesar Rp39.315.520. Perlu kami sampaikan juga kepada para jemaah sekalian bahwasanya untuk penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban, kami tetap menerima titipan hewan kurban, baik itu berupa patungan maupun yang dibawa sendiri oleh jemaah sekalian, baik berupa sapi maupun kambing. Untuk para donatur, untuk para jamaah yang sudah memberikan sedekah, infak serta melakukan ibadah di Masjid Al-Munawwarah ini, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah untuk keberkahan kita semua. Ila baratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qira'atul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bentuk himbauan kepada bapak-bapak yang di belakang, kami silakan untuk mengisi saf yang masih kosong di depan. Kepada anak-anak kami, adik-adik kami himbau untuk dapat tertib dan khidmat mengikuti penyelenggaraan ibadah sholat Jumat kita pada hari ini, untuk menahan diri dari berkata-kata dan melakukan hal-hal yang kira-kira dapat mengganggu ketertiban sholat Jumat kita pada hari ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub qad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan khutbahnya berkenaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya barang siapa yang berkata-kata baik perkataan tersebut menegur ataupun menyuruh orang lain diam ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka lebih baik diam, mendengarkan dengan hati yang menerima. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين ورض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى آخر الأيام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah. Salawat beriring salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan panutan hidup kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari atas mimbar khutbah Jumat yang mulia hari ini, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan yang dilarang Allah. Dan kelak nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini, tidaklah kita meninggal melainkan telah sempurna iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah agar Jumat ini adalah Jumat terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang mulia, hari ini tepat sudah 3.000 jemaah haji Indonesia wabil khusus embarkasi Palembang sudah meninggalkan Palembang menuju ke Madinah
dan hari ini adalah gelombang pertama untuk gelombang kedua menuju ke Jeddah. Jumlahnya lebih kurang 30.000 orang, artinya ini sudah masuk di bulan-bulan haji. Hari ini 18 Zulqa'dah menjadi Jumat kita di pertengahan bulan Zulqa'dah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bulan haji mulai dari Syawal, Zulqa'dah sampai dengan 10 hari atau 10 Zulhijjah. Artinya 18 Zulqa'dah hari ini adalah penanda bahwa kita sekarang masuk di bulan haji, dan insya Allah ketika pada saatnya nanti kita akan bertemu dengan tanggal 9 Zulhijjah, penanda wukuf di Padang Arafah. Sidang Jumat yang mulia, di kesempatan yang singkat ini mari kita bicara sejenak tentang haji. Haji ini sebagaimana sholat, sebagaimana puasa, sebagaimana zakat adalah rukun Islam. Kata Nabi, bunyal Islam ala khamsin, sahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wal haji baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya karena dia termasuk ke dalam rukun Islam, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya. Tetapi haji ini berbeda dengan ibadah yang lain. Perbedaannya itu Allah SWT berikan kepada kita di dalam Al-Quran surah Ali Imran 97. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya seorang hamba itu punya kewajiban kepada Tuhannya, yaitu mengerjakan ibadah haji, manis tato'a ilaihi sabila. Tetapi kewajibannya itu haruslah istito'ah, haruslah mampu dalam mengerjakannya. Mampu ini hadirin sekalian paling tidak ada 4 dimensi. Yang pertama, sehat badan si pelakunya. Orang yang tua renta atau punya penyakit permanen, maka status wajibnya dilihat dari hartanya. Kalau hartanya cukup untuk mengerjakan haji lewat jasa orang lain, maka wajib dia mengeluarkan hartanya itu untuk membadalkan dirinya. Status orang yang sakit, yang tua renta, yang punya penyakit permanen, status wajibnya dilihat dari harta yang dimilikinya. Jika hartanya cukup untuk membayar orang lain mengerjakan haji, maka haji itu menjadi kewajiban buat dirinya. Yang kedua, transportasi. Maknanya adalah ada orang yang akan mengerjakan ibadah haji dengan jarak 2 marhalah, 90 km, maka dia mengerjakan haji itu dengan menggunakan kakinya, menggunakan tubuhnya. Tetapi Indonesia, Palembang lebih kurang 8 sampai 9.000 km jaraknya, maka transportasi adalah menjadi syarat sah wajibnya mengerjakan ibadah haji. Seorang yang punya kemampuan untuk membayar biaya transportasi, maka status dia mengerjakan haji adalah wajib. Yang ketiga, dimensi keamanan. Wabah pandemi COVID-19 menyebabkan 2 tahun tertunda kita tidak mengerjakan haji. Maka istito'ah yang dimaksud di sini adalah lingkungan kita, tempat kita, dan tempat tujuan kita haruslah aman. Dan yang terakhir, dimensi keamanan bagi perempuan. Jika seorang wanita ingin mengerjakan haji, walau dia tanpa mahram, tidak didampingi suami, tidak didampingi anak atau keluarganya, maka kelonggaran itu dimaknai dengan diberikannya keamanan perempuan dengan kelompok-kelompok terbang atau kelompok-kelompok bimbingan
Artinya seorang wanita bisa mengerjakan ibadah haji tanpa mahram manakala aman statusnya. Alhamdulillah pemerintah Indonesia membuat semua jemaah wanita tanpa mahram dapat mengerjakan ibadah haji dengan aman. Hadirin sekalian, bagi kita yang tidak memiliki cukup syarat dari istita'ah ini, maka kita tidak jatuh berdosa. Bahkan kita dapat memperoleh pahala haji itu sempurna, walaupun kita tidak niat miqat, walaupun kita tidak wukuf di Padang Arafah, tidak juga mabit di Musdalifah, melontar jumroh di Mina, tidak melakukan tawaf ifadah, tidak rukun sa'i, tidak tahallul, tetapi pahala haji kita dapatkan bisa. Suatu hari Nabi SAW selesai perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Belum sampai di Madinah, beliau mendirikan tenda. Kemudian dia berkata kepada sahabat, ada orang yang tidak mengeluarkan keringat, apalagi darah, tidak mengayunkan pedangnya seperti kita, tetapi dia mendapatkan pahala seperti kita. Ya Rasulullah, siapakah orang itu? Kata Nabi, habasa hummul uzur. Dia yang sedang sakit, tetapi dalam hatinya ingin sekali ikut perang bersama kita. Dia yang mendapatkan masakoh, dapatkan halangan, tetapi dia niat untuk ikut perang bersama kita. Alangkah beruntungnya dia, wahai Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala sebagaimana engkau dapatkan pahala jihad perang bersamaku ini. Dalam hadis kursi yang lain, riwayat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis kursi panjang, di tengahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saya kutip berbunyi, "Paman hamman bi hasanati falam ya'malha, kataballahu indahu hasanatan kamilatan." Faman hamman bi hasanati, ada orang yang berniat mengerjakan sebuah amal, falam ya'malha, tapi dia tidak dapat mengerjakan amal itu karena ada halangan, karena ada masakoh, karena ada huzur, kataballahu indahu hasanatan kamilatan, maka dia tetap dicatat satu pahala sempurna mengerjakan ibadah tersebut. Ini berita gembira buat kita-kita yang hari ini tidak Allah berikan istita'ah dari 4 aspek dan dimensi yang kami sebutkan di atas. Dan 2 dalil riwayat Nabi Muhammad SAW, hadis yang qudsi, cukuplah ini menjadi penenang buat kita yang hari ini mungkin ada di antara kita yang tidak Allah berikan cukup harta untuk dapat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Cukuplah ini menjadi berita gembira kita yang hari ini Allah takdirkan kita mengalami sakit permanen yang sehingga membuat kita tidak dapat mengerjakan ibadah haji ini. Tidak berdosa kita. Bahkan jika kita tanamkan azam yang kuat dalam hati kita, maka kita tetap dapat mendapatkan pahala itu sempurna, manakala innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Sidang Jumat yang kami hormati, mari kita pasang niat dalam hati kita agar kita lepas dari dosa ini. Karena ada satu berita yang kurang begitu mengenakkan buat kita yang berasal dari Rasul Muhammad SAW. Setelah Nabi memberikan kabar gembira bagi kita yang tidak dapat mengerjakan ibadah haji karena ada masakoh, karena ada halangan, maka hadis ini lebih kepada peringatan keras buat kita. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sudah Allah luaskan rizkinya, barang siapa yang Allah sudah berikan kesehatan kepadanya, ta'ti alayya khamsatun bi aqwam, tetapi selama 5 tahun dia tidak datang kepadaku untuk mengerjakan ibadah haji, lam yafit ilayya la mahrumun, maka sejak saat itu aku tutup kebaikan dalam dirinya. Ada berita gembira bagi kita yang tidak cukup syarat, kita tidak berdosa, bahkan pahala haji bisa kita dapatkan. Bukankah Nabi SAW
Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Man shalla ghadat fi jama'ati." Siapa yang salat ghadat berjamaah. Salat ghadat itu salat berjamaah, salat subuh. Summa qa'ada yazkurullaha ta'ala. Setelah salat itu dia tidak bangun dari tempat duduknya, melainkan dia isi dengan yazkurullaha ta'ala. Dia berzikir, dia baca Quran, dia hadir di majelis-majelis ilmu hatta tatlus asam, sampai matahari muncul. Summa sholli rak'atain, dia kerjakan salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri haji wal umrah tamma. Maka dia dapat pahala haji dan umrah sempurna. Itulah adilnya Allah, itulah adilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita tidak mampu mengerjakannya, bahkan kita dapat mendapatkan pahala yang sama untuk orang yang melaksanakan ibadah haji. Tetapi ini juga diiringi dengan peringatan yang keras dari Rasulullah. Barang siapa yang sudah aku berikan, kata Allah, keluasan rezeki, berikan kesehatan, ya, ta'ati alayya khamsatun bi aqwam, selama 5 tahun dia tidak berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, padahal sudah Allah berikan harta kepadanya, rumah yang megah, mobil yang banyak, penghasilan yang cukup, tidak ada hutang, tetapi 5 tahun dia tidak berangkat ke tanah suci, lam yafid ilayya la mahrumun, sejak saat itu kututup pintu kebaikan untuk dirinya, kata Allah. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang kalimatnya berasal dari Rasulullah, tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ada orang yang pesawatnya sampai ke Los Angeles, sampai pesawat itu ke Canberra, sampai ke Jepang, ke Yokohama, ke Shenzhen, ke seluruh dunia, tetapi pesawat itu tidak menghantarkan dia ke bandara Madinah, tidak menghantarkan dia ke bandara Jeddah. Sibuk urusannya untuk urusan dunia, karena tidak heran Allah sudah tutup hatinya dengan kebaikan. Lam yafid ilayya la mahrumun. Oleh karena itu sedang mulia Jumat ya hari ini, jadikan ini sebagai peringatan buat kita, introspeksi diri, berhitunglah sudah seberapa banyakkah harta yang sudah Allah berikan kepada kita. Jika itu cukup untuk membayar setoran haji 25 juta, hati-hati, jangan-jangan Allah akan tutup kebaikan dari diri kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi mukarramin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahu ma'arfa'ati khulafa'i rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا من أهلها استووا وتعدلوا استووا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل عتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام. فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المشير. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين ولا الضالين آمين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك باسمك الله 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 الذي لا إله إلا هو الرب العرش العظيم اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت اللهم فهم النبيين والحفظ المرسلين وللخم ملائكة المقربين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذرياتنا وللمؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله عليه